Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BB Batam, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya Rahma Utari dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Humas. Talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai. Baik sahabat BP Batam, Om dan Tante Goes, pada kesempatan kali ini kita akan membahas olahraga yang kini tengah digandrungi oleh masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat Batam, yaitu bersepeda bersama Bibza Cycling Community. Baik sahabat BP Batam, Om dan Tante Goes dimanapun Anda berada, telah hadir bersama saya dua tamu spesial pada pagi hari ini, yaitu anggota bidang pengusahaan BP Batam, Bapak Syahril Japarin, dan Kepala Bagian Rumah Tangga dan Pemeliharaan Aset sekaligus Ketua Bibza Cycling Community, Bapak Juhardi. Selamat pagi Om Syahril dan juga Om Juhardi. Selamat pagi. Iya, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Nah, untuk sahabat BB Batam yang mungkin belum familiar, kalau di dunia pergoesan ya Pak ya, kita memanggilnya Om dan Tante Goes, betul ya Pak ya? Betul. Baik, jadi bagaimana tadi cyclingnya hari ini? Sudah berapa kilometer Om Syahril, Om Juhardi? Berapa? 29 hari ini ya? 21. Kurang, oh, 21. Tambahin dikit masih. Nah, mungkin kita akan mulai wawancaranya pertama untuk Om Syahril. Nah, pasca pandemi dari COVID-19 ini bersepeda kan sekarang bertransformasi nih Om Syahril dari olahraga menjadi gaya hidup. Kira-kira gimana nih pendapatnya Om Syahril terkait hal tersebut? Ya, yang jelas olahraga yang murah dan bisa dilakukan setiap saat dan baik untuk kita mengantisipasi terhadap penyebaran dari virus corona karena selalu sehat. Jadi memang ini sudah dilakukan sejak lama juga Om Syahril ya? Memang hobi juga berarti? Enggak juga. Oh enggak juga? Paksa sama... Oh gitu? Berarti bergabung di Bibza Cycling Club juga, Cycling Community juga baru-baru ya Om Syahril? Ya baru aja beberapa bulan inilah dijemput terus setiap pagi sama Pak Pian untuk bisa berangkat ke kantor setiap hari Rabu. Waduh, berarti setiap hari Rabu ya. Nah, ngomong-ngomong jadwal nih Om Totok, bagaimana awal berdirinya BCC dan perkembangannya hingga saat ini? Oke, terima kasih Tante Tari, salah satu presenter terhebat di BP Batam dari Humas. Izin Om Syahril. Awalnya Bibza Cycling Community itu berawal dari Otorita Batam. Dari hobi Obama. Dulu Om ada Obama, orang Batam lama. Kirain presiden. Bukan presiden Om. Jadi dulu ada Obama, orang Batam lama. Yang diawali dari hobi bersepeda mungkin dengan trek yang pendek. Kondisi tahun 70-an sampai dengan kondisi 80-an. Jadi dari hobi-hobi itu dan kebetulan juga di BP Batam itu terdiri dari berbagai unit. Dari masing-masing unit itu sekitar 22 pada zaman itu, zaman otoritas, sekarang 21. Nah, unit-unit ini kita gabungkan seperti ada di bandara ada klub sepedanya sendiri, komunitas sendiri, pelabuhan laut ada komunitas sendiri, rumah sakit ada komunitas sendiri, Ditpam ada komunitas sendiri, dan di kantor ada komunitas sendiri. Biar ini semua silaturahminya dapat, kita bentuk dari Otorita Batam terintegrasi menjadi Bibza atau BP Batam, itu kita bentuk suatu komunitas yang namanya Bibza Cycling Community. Bibza sendiri itu under dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Jadi kita bersatu di situ. Nah, di Bibza Cycling Community ini tidak tertutup juga dari om-om yang sudah pensiun. Nah, kita merangkul, silaturahmi tetap kita jaga meskipun om-om ini sudah pensiun, tapi sumbangsinya beliau pada zaman itu untuk Otorita Batam atau BP Batam pada saat ini tetap kita minta. Wow. Sumbang dan sarannya kita minta. Betul. Untuk perkembangan dari Bibza Untuk Cycling perkembangan Community dari Bibza Cycling Community. Nah, Bibza Cycling Community ini awalnya dibentuk oleh salah satu deputi juga sama seperti Om Syahril, namanya Om Priyanto. Pada saat itu Deputi Administrasi dan Umum. Nah, beliau sama juga dengan Om Syahril, intensitas sepedanya sangat luar biasa. Nah, dibentuk sama beliau dan ketua pertamanya itu adalah sekarang jadi pensiunan BP Batam atau IPOP. Kita kenal dengan IPOP ya. Nah, itu Bapak Sapar. Sapar. Nah, begitu generasi berikutnya, alhamdulillah saya dan teman-teman pengurus lainnya itu dipercaya untuk melanjutkan
gerbong dari Bibza Cycling Community. Nah, Bibza Cycling Community ini bukan hanya kesehatan saja yang kami perhatikan, tapi di situ ada sosialnya, ada juga pemerhati lingkungannya, dan ada hal-hal yang lain. Mungkin salah satu contoh, selain touring yang kami lakukan keluar, dan kami juga sebagai duta dari BP Batam. Wah. Nah, jadi terdiri dari beberapa unit, ada unit dari investasi, ada unit dari lahan dan segala macam. Pada saat kami goes di luar kota, kami juga memberikan suatu informasi tentang Batam, tentang BP Batam, tentang investasi, sesuai dengan masing-masing kami. Jadi kami nggak kalah dengan Ente Tari dulu waktu masuk BP Batam sebagai duta BP Batam. Tahu aja, Pak. Ya, kami juga duta, tapi duta Bibza Cycling Community. Nah, kami juga memberikan selain goes kesehatan itu tadi, memberikan santunan ke beberapa pesantren yang ada di luar Batam dan ada di Batam. Dan kami juga melakukan coaching klinik terkait dengan bersepeda ini sendiri. Dan kegiatan yang cukup besar yang kami lakukan adalah kami ikut berpartisipasi dalam Hari Air Sedunia. Nah, Hari Air Sedunia kebetulan waktu itu diinisiasi oleh teman-teman Bibza Cycling Community, dan alhamdulillah kami membentuk satu panitia, dan alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketua panitia. Kami melakukan penanaman 1.300 pohon. Wow, luar biasa. Berarti pencapaiannya di sudah Dam banyak Duriangkang, ya? Om Saril. Luar biasa. Jadi kami penghijauan, dan kami di bawah koordinir juga Pak Binsar pada saat itu sebagai Direktur Air dan Limbah. Nah, kami menggabungkan teman-teman Bike to Walk, teman-teman klub sepeda yang ada di Batam. Pada harinya kami menanam 1.300 pohon untuk menjaga kelestarian daripada Waduk Duriangkang. Karena kita tahu sendiri, Batam ini kita tidak punya mata air. Kita hanya berharap dengan curah hujan, dengan 7 waduk yang kita punya. Ada beberapa waduk yang belum dioperasi. Nah, untuk menjaga itu seperti area catchment area itu kita jaga dengan cara menanam pohon-pohon. Nah, kita juga tidak menafikan bahwasanya di dam itu sendiri, mohon izin Om Saril, ada juga perambah-perambah yang tidak bertanggung jawab. Makanya kami dari komunitas sepeda melakukan satu kegiatan sosial menanam 1.300 pohon. Alhamdulillah semua pimpinan dan hampir 7.000 goeser yang ikut gabung. 7.000? 7.000 goeser ikut gabung. Klub mobil Swift, klub motor Suzuki, dan ada pecinta alam juga. Kapan ya? Itu 2015 atau 16 saya lupa, Pak. Wah, harus Lupa, Om. lagi Ya. dalam waktu dekat. Siap. Nanti kita sudah berkoordinasi juga dengan Pak Binsar untuk melakukan hal itu kembali. Sudah dapat lampu hijau nih, Sudah, Om Juhardi. siap. Dan tidak lupa juga waktu itu kami minta bantuan dari beberapa tenan yang ada di dalam satu kawasan industri, Om. Jadi mereka membantu dalam bentuk bibit, kami terima sedikit-sedikit, yang menjalankan kami sendiri. Ya, ya. Jadi juga sedikit tambahan mungkin ke depannya Bibza Cycling Community akan terus bersinergi, terutama buat BP Batam. Dikala kami mengadakan touring, kami akan memberikan suatu informasi tentang Batam, terutama terkait dengan investasi yang menjadi tugas dari BP Batam itu sendiri. Umumnya untuk kota Batam dan lebih luasnya untuk Indonesia, karena Batam gerbang barat dari Indonesia untuk perekonomian. Nah, Wow, kasih itu applause dulu dia lah. luar biasa sekali sahabat PP Batam, Om dan Tante Goes. Bagus. Pencapaian dari Bibza Cycling Community ini tidak hanya dari olahraga saja, tapi juga mencakup aspek sosial dan juga lingkungan, dan pastinya akan berkembang lagi insya Allah ya, Om Juhardi ya. Nah, untuk Om Syahril nih, kira-kira jenis kegiatan lainnya yang dapat dikembangkan di lingkungan BP Batam selain Bibza Cycling Community ini apa saja Om? Saya dengar sudah banyak jenis kegiatan olahraga yang dilakukan oleh kawan-kawan di BP Batam. Mulai dari pingpong, bulu tangkis, futsal. Namun yang paling penting adalah lakukanlah yang paling disukai. Yang tidak akan merasa terpaksa, tapi bisa day to day dilakukan setiap saat supaya tetap segar dan sehat. Benar sekali. Jadi hati juga senang ya Om Syahril Nah, ya. benar sekali. Kalau terpaksa kan waduh ini kayaknya nggak plong rasanya ya. Iya, benar Baik, sekali. jadi tentunya diharapkan akan ada selalu perkembangan lainnya. Nah, untuk Om Syahril sendiri nih harapannya kepada Bibza Cycling Community ini ke depannya bagaimana? Wow, harapan saya tadi satu yang paling dekat, nggak usah jauh-jauh dulu.
kita minta kepada Pak Ketua adakan lagi kegiatan penghijauan tadi. Wah. Siap, insya Allah. Di Angkang atau di Tembesi. Baik, Ya. siap. Gerakan seluruhnya. Karena kita tahu bahwa sekarang hari-hari ini kita kekurangan air baku. Pak Mardi sakit kepala dia. Pak Binsar stres tiap hari. Sampai kita harus mendatangkan hujan buatan. Iya. Nah, kalau sekiranya kita bisa jaga dengan baik, apalagi kita tambahkan ininya vegetasi yang cukup sehingga daya tangkap airnya itu bagus, insya Allah kita nggak akan kekurangan air baku. Betul. Amin. Dan nggak perlu spend uang yang banyak untuk membuat hujan buatan, Benar, Pak. ya kan? Nah, Amin. adakan cepat Pak. Siap. Ayo Om Jari, sudah ditunggu dan Siap. sudah didorong juga, itu semoga saja perkembangan dari Business Cycling Community semakin maju nantinya, Baik, amin. semakin Siap. jaya dan juga semakin merangkul masyarakat Kota Batam secara umumnya ya. Nah Om Juhardi, saat ini kan kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Bagaimana protokol kesehatan dari Bibza Cycling Community sendiri saat bersepeda di jalanan? Oke, terima kasih Ente Tari. Alhamdulillah karena memang sudah menjadi edaran atau himbauan dari gugus tugas yang ada di pusat, bahwasanya setiap olahraga itu ada protokol kesehatan. Memang di kondisi pandemi COVID-19 ini olahraga yang intens banget adalah bersepeda. Betul. Nah, agar kesehatan kita dapat bersepeda juga kita tetap jalan, makanya kami juga dari Bibza Cycling Community juga menerapkan protokol kesehatan terkait juga dengan safety ridingnya persepeda itu sendiri. Nah, seperti helm itu memang harus kita kita gunakan, sarung tangan. Nah, apabila kita goes di malam hari juga kita harus menggunakan lampu. Jadi yang perlu kami sampaikan juga kepada teman-teman goeser yang ada di Batam maupun di Indonesia, bahwasanya di pandemi COVID-19 ini banyak goeser baru yang dengan tren sekarang semua ngikut. Tapi tolong tetap kita jaga protokol kesehatan dari arahan pusat, dari gugus COVID-19 yang di pusat, protokol kesehatan tetap kita kedepankan. Jadi selain menggunakan atribut yang protokol kesehatan, dan tak kalah pentingnya adalah kita juga pada saat di jalan raya, kita juga tetap menjadi satu baris atau one line. Karena di jalan raya itu tidak punyanya sepeda saja, punyanya roda 2, punyanya roda 4. Betul. Nah, di kala pagi atau malam, masing-masing juga punya kepentingan masing-masing. Jadi tetap kita jaga protokol kesehatan, tetap santuy di jalan, tetap semua kita perhatikan. Jadi dari Bibza Cycling Community, alhamdulillah kami melakukan hal itu dan kami menghimbau kepada semua goeser yang ada di Indonesia. Baik, itu dia sahabat BB Batam, Om dan Tante Goes, himbauan dari Bibza Cycling Community untuk seluruh pesepeda di masyarakat di Batam tentunya, dan tentunya juga kami mengharapkan untuk Bibza Cycling Community agar semakin maju, Amin. semakin jaya, dan Amin. juga merangkul seluruh pesepeda di Kota Batam. Amin. Baik sahabat BB Batam, demikian ngobras kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Ngobras BB Batam. Saya Rahma Utari pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.